Selamat siang. Perkenalkan saya Ibu Irene Juliana. Saya saat ini tinggal di Yogyakarta, tepatnya di daerah Prambanan. Saya single parents dengan 2 orang putra putri. Kebetulan mereka semua sudah lulus dan bekerja. Karena situasi dan kondisi, saya juga sudah gak ada kesibukan. Salah satu teman saya, kebetulan pendiri dari PT Sola Permata Indonesia yang memfasilitasi para difabel di belakang saya ini, meminta saya untuk bergabung dengan mereka untuk mendampingi para difabel, teman-teman kami yang di belakang. Pada awalnya memang agak takut-takut juga, karena kan mereka ini kan ada perlakuan khusus untuk mereka karena situasi dan kondisi mereka masing-masing itu berbeda. Tapi setelah saya terjun langsung dengan mereka, ya seneng dalam artian bisa berbagi, bisa mendengarkan keluh kesah mereka, dan menjadi satu menjadikan kita, terutama saya, itu lebih bersemangat untuk berbagi dan terutama mendampingi mereka kemanapun mereka butuh. Misalnya kalau kita ada pameran, pasti saya mendampingi mereka. Salah satu dari teman saya itu kebetulan mengajar di Yakum. Nah, di Yakum itu beberapa dari teman-teman ini mereka ikut pelatihan. Tapi setelah ikut pelatihan beberapa bulan, ternyata setelah selesai pelatihan itu nggak ada kelanjutannya. Mereka harus bagaimana, bekerja di mana, terus hasil karya mereka harus dijual di mana, itu buntu, tidak ada jalan keluarnya. Nah, jadi waktu itu teman saya, kenapa ya kita nggak coba untuk memfasilitasi teman-teman ini agar mereka itu bisa betul-betul juga bisa bermanfaat untuk diri mereka, bisa bermanfaat untuk keluarga mereka. Jadi pada awalnya April 2016 berdirilah PT Sola Permata Indonesia yang menjadi fasilitator dari teman-teman difabel di belakang. Memang untuk memulai awal itu sungguh luar biasa, sulit buat mereka, juga sulit buat kami, karena posisi saat ini kan mereka membatik. Nah, batik itu kan orang selalu melihatnya, wah batik elegan, bagus, apalagi kayak batik tulis. Sedangkan mereka ini kan baru belajar, ada yang dengan posisi tangannya gemetar, harus pegang canting, dan itu kalau kata orang Jawa itu bleber-bleber kemana-mana gitu lah. Itu belajar setiap hari bagaimana cara biar mereka bisa betul-betul sempurna untuk mereka, bukan sempurna buat orang-orang yang normal ya, sempurna untuk mereka. Itu yang kita juga kadang malah melihat amazing-nya, mereka kok bisa, mereka bisa seperti itu. Kenapa kita yang ini kadang tidak melihat mereka punya usaha, mereka punya semangat untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, itu yang terus akhirnya terdorong kami bertiga PT Sola Permata Indonesia mencoba untuk memfasilitasi karya mereka biar semua orang itu bisa melihat, ini loh karya difabel, ini loh hasil karya mereka yang tidak kalah bagusnya dengan orang-orang yang maksudnya punya semuanya normal. Saya bersyukur bisa bertemu dengan ketua dari Koperasi Kria Jatirasa kebetulan tahun lalu 2020, dan saya masuk menjadi salah satu anggota dari Koperasi Kria Jatirasa. Nah,
Di situ banyak sekali kita bertemu dengan orang per orang yang visi dan misi kita itu kan lain ini di sini lain di sini lain. Nah di situ kita bertemu itu, oh iya ya ternyata kita bisa dong saling membantu nih. Gimana ya Mbak caranya biar aku bisa lebih ini ke umpamanya ke online apa gimana, jadi kita saling berbagi di situ. Dan puji Tuhan alhamdulillah selama saya menjadi anggota dari Koperasi Gereja Jati Rasa itu terjalin hubungan yang baik antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya, itu betul-betul jadi satu. Jadi tidak ada, kita berbeda tapi bisa bergabung, bisa menjadi satu kesatuan yang untuk bisa menjadi lebih baik untuk maju ke depan. Nah, yang saya dapat manfaatnya dari menjadi anggota dari Koperasi Gereja Jati Rasa banyak sekali. Saya bersyukur bisa masuk menjadi anggota karena salah satunya yang pasti dari karya-karya anak bangsa, karya-karya teman-teman kami difabel ini bisa ditonjolkan oleh Koperasi Gereja Jati Rasa ke dunia, ke seluruh dunia, bahwa ini loh kamu punya anggota yang notabene para difabel yang punya karya-karya yang luar biasa. Saya kebetulan kan tadi sudah saya jelaskan kalau saya punya 2 orang anak, saya single parents. Kedua orang anak saya ini tahu persis mamanya itu orangnya apapun dikerjakan. Dan mereka melihat saat ini saya bisa mendampingi para difabel, mereka senang sekali dan mendukung saya untuk tetap bisa membantu para difabel. Ya, seperti juga teman-teman difabel, mereka itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan mereka tidak ada yang namanya kamu pekerjaan perempuan yang kamu kerjain, jangan pekerjaan laki-laki kami aja yang laki-laki yang kerjakan. Di sini semua sama, laki-laki juga ada yang bisa masak, perempuan juga ada yang bisa cuma ketok palu, pasang paku. Ya, mereka harus bisa, karena kita nggak mungkin kan mengharapkan bantuan orang cuma pasang paku doang, masa kita nggak bisa. Ya belajar. Jadi jangan sampai nanti suatu saat kita tidak ada siapa-siapa, mau nggak makan kita harus bekerja sendiri. Seperti pun dengan para difabel, mereka juga seperti itu. Ada yang bagian pasang gas, yang cowok pasang gas, nanti yang cewek yang masak, nanti gantian lagi, nanti yang cowok nyapu, yang cewek yang ngelap-ngelap. Saat ini saya sudah menjadi warga negara Indonesia yang taat pajak. Saya sudah beberapa tahun punya NPWP, dan itu setiap tahun sudah dilaporkan, dan mungkin saat ini memang hasilnya masih nol, tapi saya bangga karena saya betul-betul mau menjadi warga negara Indonesia yang taat pajak. Masih banyak orang yang apa sih ya, nggak perlu itulah, tapi saya yakin dengan kita berkontribusi untuk menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak, itu sangat luar biasa, bukan untuk kita, buat anak cucu ke depan. Tahun 2018 kebetulan kami mengikuti pameran di Jakarta. Kami teman-teman dari PT Zula Permata Indonesia berkumpul sama, terus kita iseng-iseng nih,
kapan ya kira-kira karya teman-teman difabel ini bisa sampai ke luar negeri. Saya waktu itu pasti bisa lah, tapi kita belum tahu waktunya kapan gitu. Tapi ya itu tadi, kita harus sudah siap-siap karena saat ini kan karya-karya anak-anak, karya-karya difabel ini kan masih jauh dari yang diharapkan orang-orang yang di luar, ya, untuk ekspor. Nah, untuk kita di dalam negeri aja mereka masih karya mereka itu masih bersaing dengan banyak yang bukan difabel juga. Kalau seandainya nanti kami bisa menjadi bagian mengekspor barang-barang, otomatis kami banyak sekali yang harus kami perbaiki, terutama juga dari cara bekerja para difabel, terus juga kualitas barang yang kami harus tuangkan, hasil karya anak-anak itu juga harus kami perhatikan. Tapi yang pasti dari PT Solar Permata Indonesia dan Difabel Zone berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan karya yang tidak kalah bagusnya dengan karya-karya yang di luar. Awal-awal masa pandemik memang kami teramat sangat kesulitan dalam artian yang biasa kita ikut pameran, biasa ada orang untuk datang untuk pelatihan membatik dengan kami, itu sama sekali zero. Jadi itu juga otomatis kami juga kesulitan untuk segala sesuatunya lah, untuk biayanya mereka gitu. Tapi ya puji Tuhan, kami saat ini mencoba untuk memasarkan karya-karya teman-teman itu lewat online. Itu sangat membantu juga. Ada beberapa juga teman-teman yang membantu untuk menjualkan direct, jadi mereka bawa terus tawarkan ke orang-orang. Tapi memang pada awalnya teman-teman ini kita bukan pulangkan dalam artian karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi mereka bekerja dari rumah. Nah, itu mereka bekerja dari rumah itu tidak seperti mereka waktu berkumpul bersama. Produktivitas mereka tuh berkurang. Nah, kita jadi bingung juga kalau kita kumpulkan seperti apa, kalau mereka bekerja dari rumah itu seperti apa. Jadi buat kami juga balik lagi bagaimana caranya kita harus bisa tetap berjalan ini untuk menghidupi semua. Dan pada akhirnya terus kami memutuskan sudahlah, biar mereka berkumpul bersama lagi, biar mereka mungkin kalau berkumpul bersama kan mereka lebih bisa saling berbagi. Kalau di rumah kan mereka mau bicara apa gitu mungkin ada masih kendala. Puji Tuhan, beberapa bulan belakangan ini sudah mulai ada hasilnya sedikit demi sedikit, tidak seperti pada awal-awal yang kita mulai lagi merangkak dari bawah. Penjualan online juga sudah agak lumayan. Koperasi Gereja Jati Rasa sudah sangat membantu kami, terutama para difabel, dengan karya-karya mereka itu sudah dipasarkan oleh Gereja Jati Rasa. Matur sembah nuwun, teman-teman difabel sudah dibantu, dan kami juga ucap syukur dari Koperasi Gereja Jati Rasa itu membimbing kami, memberi juga datang mengunjungi untuk melihat, oh iya ini kalian seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi kami juga dikasih arahan untuk menjadi lebih baik, produknya juga menjadi lebih baik. Ini salah satu karya dari teman-teman di belakang saya.
seperti ini karya mereka. Ini batik tulisnya. Ini kebetulan waktu itu pesanan dari Ibu Ginanjar Kartasasmita. Ini salah satu contoh dari karya dari teman-teman kami di belakang. Saya rasa sekian dari saya, dan ini kebetulan saya bareng sama teman-teman difabel. Ini Mbak Yani, mereka saat ini sedang membatik seperti itu Ika, Aryani, Sabar, Rahmat, Pak Slamet, dan Yuni. Ini juga suaminya juga difabel juga. Saat ini bekerja dari rumah. Jadi untuk sementara ya, yang di sini ya sekian orang. Ada yang beberapa di rumah-rumah bekerja. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak Koperasi Kia Jatirasa yang sudah membantu kami, terutama membantu teman-teman difabel untuk bisa menunjukkan kepada dunia, ini loh ada para difabel yang mau berkarya. Ini loh orang-orang Indonesia juga yang mau menunjukkan saya Indonesia, saya mampu untuk menunjukkan ke dunia kalau kami bisa.